Baik, ikhwatu fillah, kita ada motivasi dulu ini sebelum kita mengenal bagaimana fikih untuk perempuan ya. Nah, terlebih dahulu kita mengenal yang mempelajarinya selama 9 tahun siapa itu? Imam Ahmad bin Hambal. Lahirnya itu 20 Rabiul Awal 164 Hijriah ya. Tepatnya 27 November ya. 780 Masehi ya. Ini sekarang November ya gitu. Tuh, 27 November ya gitu. Pas-pasan ya pemilihan wali kota. Nah, itu Imam Ahmad ya. Ini apa nih jauh November emang emang ambil momen lahirnya Imam Ahmad ya. Oke, wafatnya Imam Ahmad itu 12 Rabiul Awal 241 Hijriah ya. Tepatnya pada 4 Agustus 855 Masehi itu ya. Itu wafatnya. Jadi lahirnya dari Rabiul Awal, meninggalnya Rabiul Awal itu ya. Gitu. Itu. Maya ta no sefna. Apa menjana betul. Eh, saya lihat kalau ini yang belum tahu di Wikipedia ya. Bismillah. Nah, beliau itu ahli hadis ya, dan juga teologi Islam. Nah, itu lahirnya itu di Turkmenistan ya, atau ke utara Afghanistan lah gitu ya. Nah, dikenalnya itu adalah sebutannya Imam Hambali ya. Meninggalnya itu di Baghdad, Irak ya. Ya, daerah Irak ya, Baghdad. Nah, itu siapa Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa ini dihubungkan dengan Imam Ahmad? Karena memang ada yang selalu dikutip gitu ya, seputar Imam Ahmad ya. Nah, beliau mengatakan, saya perlu menekuni pembahasan fikih darah haid ya. Ini baru darah haid ya. Haid itu beliau menekuninya 9 tahun untuk bisa memahami itu. Ini baru darah haid ya, belum yang lain tuh ya, belum tentang misalnya kehamilan tuh ya. Iya, baru satu bahasan tuh ya, 8 tahun tuh ya. Insya Allah. Dan dulu mah nyari hadis juga agak lama pak, 1 bulan cari hadis tuh ya. Nggak sekarang, sekarang mah tinggal klik tuh ya, gitu. Yang mau teh tinggal ya scroll scroll gitu ya. Cuman ya itu kemauannya kita ya. Nah, demikianlah semangat sang imam. Coba bandingkan dengan kita nih ya. Kita ada yang baru belajar Quran ya, belajar tahsin misalnya, baru beberapa bulan sudah patah arang. Aduh, susah tuhnya. Kening belajar tahsin teh panjang pendekna masih berat ya, itu.
Nah itu ya. Kadang ya belajar bahasa Arab, punya nahu, baru setahun, putus asa gitunya, lieur cenah mau teh gitunya. Jiba ustad nu ge ngalieureun gitunya, nakeun nu ge lieur tentunya. Lieur ya teh, aduh, teu cocok ah belajar bahasa Arab jeung ustad ieu mah. Gitunya. Gitu. Karena beda kecocokan teh gitu ya. Aduh, masya Allah ya. Ya merasa ada perkembangan belajar nahu teh nya, bahasa Arab teh nya yang kayak gitu di sini. Masya Allah ya. Sedangkan Imam Ahmad rela menghasilkan waktu berapa? 9 tahun. Itu pun baru belajar darahid. Ya, tuh. Ya, maka itu juga faedah yang lain gitu ya. Faedah yang lain nih emang berat nih ya bagi para lelaki nih, para suami ya, dan juga ilmu buat para bujang gitu ya. Nah ya, agak ini layarnya Pak. Apa itu ilmunya? Bahwa perempuan itu makhluk yang unik gitu ya. Iya. Apalagi kalau baru kenal gitu ya. Baru kenal nih si akhwat terus baru dinikahi gitu ya. Nggak akan cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk memahami Bapak. Ya, yang namanya memahami perempuan tuh ya. Itu beratnya minta ampun ya. Ya bersyukur kalau ya pasangan kita itu mudah diarahkan tuh ya. Syukurlah ya, syukur dia lebih qanaah tuh ya. Tidak neko-neko juga dalam masalah ekonomi tuh ya. Bahkan ya masalah resiko tidak terlalu persoalkan tuh ya. Syukurlah gitu ya. Syukur karena jarang sekali itu ya mempunyai wanita yang seperti itu Pak. Jarang Pak. Ya 10 banding 1, enak mangan hiji itu perempuan yang gitu kan Pak. Cuma satu dari 10 itu cuma satu. Ya kalau sudah mengalami mata gitu Pak. Ya ini yang belum mengalami tak coba. Nah gitu. Kan diciptakan dari apa? Tulang rusuk yang bengkok gitu ya. Kalau coba kita lurusin ini perempuan, hancur gitunya. Iya, karena asalnya perempuan itu tulang rusuknya ya kan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok gitu ya. Ya kalau dilurusin ya susah, hancur malah gitu ya. Gitu. Maka ya kita bagaimana nih mengarahkannya ya, kembali ya pada apa yang kita cari dan apa yang kita saat itu pula jadikan pedoman. Itu ya. Ya banyak yang namanya pernikahan itu ya bukan melihat dari sisi apa itu namanya, sisi pedoman aslinya bagaimana Rasulullah gitu ya, atau bagaimana kita menatanya sesuai dengan tarbiyah tarbiyah Qurani, tarbiyah Islami itu jarang. Yang lihatnya ngeliat orang lain gitu ya, orang lain sudah kaya atau itu udah punya apa gitu ya, orang lain punya anak, udah punya anak berapa gitu ya, kan gitu jadi ukurannya gitu ya. Terus ngeliat orang lain sudah punya rumah, udah punya apa nih gitu ya. Jadi ngelihatnya lihat orang lain bukan, nah itu orang lain sudah kemana, nah kita baru nah gitu ya. Jadi ngelihat orang lain. Nah inilah perlunya kita juga harus bersabar terhadap akhlaknya gitu ya. Ini Imam Ahmad saja mempelajari 9 tahun tuh ya. Nah gitu. Ini baru secara lahirnya saja tentang darah haid ya. Apalagi tentang hatinya, wah berat ya, secara spesifik hati wanita, secara
Ya lebih spesifik lagi itu ya tentang kemauannya, tentang gitu ya beratnya, tentang psikologis nah gitu ya. Ya bagaimana kita bahwa pada asalnya gitu harus bersabar gitu ya, bersabar untuk memahami, untuk mendidik gitu ya. Karena itu memang tidak mudah ya. Secara ini sih sudah terkadang ya kita melihat orang lain tuh ya, orang lain gitu ya, sambil ditonjolkan bagaimana pun tentu ya, saya yang kurang setuju nih ya, kurang setuju. Oh dia dipoto gimana ya dengan istrinya gitu, gimana gitu ya, mesraan, atau misalnya dia sayang-sayangan di jalan di pesantren bahkan ya. Jadi pemesraan di pesantren, saya sebenarnya kurang setuju gitu ya gitu. Sehingga nanti orang melihat ini bagus sih siasatnya gitu ya. Jadi bagian dakwah juga gitu ya. Saya sebenarnya kurang setuju. Karena itu bukan cara secara Islami, kan Islami tidak tidak boleh kayak pemesraan itu di depan atau di jalan-jalan atau di secara zahir lah gitu ya, gitu nggak boleh gitu ya. Apalagi dengan kemesraan itu nantinya ada orang yang hasut lah gitu ya. Nah, hasut kan bicaranya seolah bener orang yang hasut mah naon kikituan cenah gitu nu hasut mah tengah mah nu geuleuh mah nya gitu. Naon kikituan gitu nya. Tah kan gitu. Gitu ya. Naonan geus we da Islam mengajarkan kan gitu. Dia itu bisa, dia itu bisa ngomongnya, bisa dia tuh Islam mengajarkan sing kumaha gitu nya cenah. Eta mah di imah lebih dan lebih apa, saya lupa lagi perkataannya itu ya. Sudah teh lebih sering lah gitu ya gitu ya. Ya nerima kan bisa ini pemesaannya gitu ya gitu. Dan sebelum melanjutkan ketika secara zahirnya ya paling cuma melihat kita secara hadis ya mengajak Aisyah jalan-jalan, terus juga secara ini ya berbuat baik, berkata baik, bercandaria, tapi itu pun tidak sampai memesraan di terang-terangan gitu kan. Nucan jadi itunya nucan waktosna bisa jadi cemberut gitunya gitu. Aduh orang teh sacan wae gitu kumaha itunya ningali gitunya. Gitu harus makanya ini jangan kebiasaan tuh ya. Jangan sering-sering lihat orang lain tuh ya. Paling itu saja dulu untuk menjelaskan tentang Imam Muhammad. Ya tentunya inilah bagaimana PR kita belajar seorang wanita itu ya, ya orang yang unik gitu ya gitu. Ya, sehingga kita perlu bersabar atasnya ya.